Iya, selamat sore Heartline sekalian. Senang sekali nih sore hari ini kembali saya Yohana Elizabeth bersama Heartline dalam 1 jam ke depan dalam tema Satu Hati, Hatinya Kita Semua. Yang kali ini tentunya merupakan satu tema yang lagi galau-galaunya ya buat adik-adiknya atau juga orang tuanya nih. Karena tema kita adalah kuliah di luar negeri, gimana rasanya? Nah, bersama saya seperti biasa akan ditemani oleh tim dari Aku Pintar dan juga personal growth ya, counseling yang membuat kita bisa rasa nyaman, teduh dan tenang pada saat kita gelisah, pada saat kita bingung, datang aja deh ke personal growth dan juga dengan adik kita pada sore hari ini juga. Namun sebelumnya saya mau menyapa dulu ya untuk Kak Maria Alisa. Selamat sore Kak Maria, cantik sekali. Sore Kak Yohana, thank you. Oke, Kak Maria ini dari di personal growth sudah berapa lama nih? Aku baru masuk 3 bulan mungkin ya, Ih, masih belum fresh ya. lama. Iya. Ah. Tapi tentunya sudah banyak menerima teman-teman ya adik-adik kita untuk datang bercerita, mengeluarkan unek-uneknya, membutuhkan bantuan secara psikologi gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali Kak. Oke, nah tema kita ini menarik ya, bagaimana rasanya kuliah di luar negeri. Kak Maria pernahkah kuliah di atau merantau di negara otang atau mungkin merantau dari jauh dari kota sendiri? Mm, Aku kebetulan kuliah untuk S1-nya di Singapura dan aku menyelesaikan S2 aku di Australia. Jadi ya Wih, memang betul pernah merantau ke luar negeri. S1 Singapura, S2 Australia. Australia di mana Kak? Aku mungkin orang jarang dengar ya, tapi nama kotanya Adelaide. Oh, dengar kok, aku tahu. Oh, Oke, berbicara tentang kuliah bersama kita juga ada dari Aku Pintar, adik kita Ferani. Panggilannya apa nih? Ferani, Rani, Invensitia. Ini namanya bagus banget nih, sampai bingung manggilnya. Halo Ibu Yohana, halo Kak Maria. Perkenalkan nama saya Ferani, biasa dipanggil Vea sih biasanya. Oh, Vea panggilannya ya. R-nya dihilangin F, E, dan A. Vea sendiri situasinya saat ini sedang merantau kah? Kebetulan karena lagi libur semester, saya lagi di Indonesia, tapi minggu ini saya balik lagi ke perantauan. Balik lagi perantauan. Nah, kita bertiga ini punya background yang sama ternyata. Tiga-tiganya pernah merantau untuk studi di negara orang, tapi di generasi yang berbeda. Aku mau tanya dulu dong sama Vea. Vea, pertama kali keluar negeri, gimana sih perasaan kamu? Apakah merasa senang? Ye, aku lepas dari orang tua. Atau merasa, aduh, bisa nggak ya? Apa yang kamu rasakan saat itu? Dan kenapa kamu memutuskan untuk berangkat merantau? Baik, pertama itu waktu keluar negeri sebenarnya biasa aja sih, nggak ada yang kayak, iya akhirnya lepas dari orang tua itu enggak. Karena sebenarnya saya itu memutuskan untuk kuliah di luar negeri karena lagi corona nih kebetulan. Jadi ya udahlah sekalian ngisi waktu luang. Sebenarnya itu tujuannya. Oke, jadi sebetulnya udah pernah kan corona nih, harusnya kan offline kan, online kan. Nah terus Uh, kamu pernah offline di sana. pernah Bu. Semester Nah, lalu main. nah apa yang kamu rasakan di situasi corona? Apa merasa khawatir? Terus gimana reaksi orang tua? Sebenarnya khawatir itu pasti ada, apalagi kan takutnya dulu lagi gencar-gencarnya Delta sama Omikron, kalau jauh di sana nanti kalau kena gimana nih, pasti ada rasa khawatir seperti itu. Tapi setelah sampai sana ternyata SOP dari pemerintahnya juga bagus banget, jadi nggak ada rasa khawatir sedikit pun karena semuanya sepertinya udah terkontrol dengan baik. Jadi perasaan itu lama-kelamaan memudar gitu, Bu. Oke, nah biasanya kalau orang merantau terkenal dengan kalimat rindu rumah, homesick gitu ya. Kamu ngalamin juga nggak sih? Untuk homesick sebenarnya nggak terlalu ngalamin, Bu, karena kebetulan waktu kuliah S1 dulu juga ngerantau, cuman di beda kota aja, terus juga pernah ngerantau ke beberapa kota di Indonesia juga, jadi homesick itu kayaknya udah mulai nggak terlalu terasa seperti dulu pertama-tama ngerantau gitu, Bu. Nah waktu pertama kali merantau masih ingat nggak berapa lama proses homesicknya? Kayak seminggu awal tuh masih kayak aduh kalau dulu di rumah makan tinggal datang ke ruang makan ada yang sediakan, nah itu kayak peralihannya hanya seminggu 2 minggu, tapi karena ada teman-teman yang sama juga kondisinya jadi lama kelamaan juga biasa aja gitu karena teman-temannya banyak. Seminggu cepet loh itu.
Seminggu cepat loh, hebat loh. Nah, tentu pada saat seperti kita menentukan kuliah di luar gitu ya, sesuatu hal baru. Ini kita ngomong yang pertama kali ya, bukan yang S2 ya, S1 atau yang mungkin mungkin sebelumnya diploma atau gitu ya. Nah, bagaimana sih gitu ya peran orang tua terhadap diri, walaupun orang tua menyetujui pasti, karena dia kasih bayar, dia yang kasih lihat kuliahnya. Tapi kan biar bagaimanapun peran orang tua pasti kalau dibilang tuh ngelepas anak tuh ada perasaan yang, aduh gimana gitu ya. Nah itu gimana kamu menghadapi orang tua kamu? Betul Bu, itu betul banget. Orang tua awalnya kayak nggak rela karena saya juga anak perempuan, mungkin takut kenapa-napa di perantauan. Tapi lama-kelamaan karena orang tua juga yakin, kayaknya ini anak udah bisa sih, udah dikasih pembekalan juga kalaupun ada terjadi apa-apa itu harus seperti apa bertindaknya. Dan sudah diajari juga harus bertanggung jawab atas semua pilihan yang dipilih untuk diri sendiri. Jadi resikonya juga harus bisa berani dihadapi sendiri karena udah jauh juga. Lama-kelamaan juga orang tua juga ya rela-rela aja dan melihat saya mungkin kayaknya anaknya oke deh nggak kenapa-napa. Lama-kelamaan udah mulai terbiasa sampai ya mungkin tektokan untuk tanya kabar juga yang biasanya kayak sehari sekali, lama-lama juga kayak cuman cukup seperlunya aja kalau misalkan ada urgensitas gitu sih Bu. Jadi udah mulai terlihat ya perbedaan dari awal sampai pada akhirnya ya udah yakin udah seperlunya aja. Nah, Kak Maria gitu ya, melihat situasi perkembangan anak berangkat ke luar negeri di usia yang sebetulnya cukup matang karena kuliah ya. Tetapi ada kebiasaan culture yang berbeda. Kalau tadi dikatakan biasanya tinggal datang ke ruang makan tinggal makan, tapi sekarang nggak ada. Bagaimana sih pembentukan psikologinya si anak ini? Apakah juga mempengaruhi sistemnya dia pada saat dia harus beradaptasi di lingkungannya dan juga mempengaruhi pada saat dia harus beradaptasi dengan teman-teman di kampus. Tentunya even tanpa kita keluar negeri pun untuk masuk ke jenjang kuliah itu udah masa transisi yang di mana kita harus beradaptasi dengan banyak hal ya. Tapi kalau keluar negeri sesuai dengan apa yang Kak Yohana katakan, kita juga harus beradaptasi dengan tidak adanya orang tua mungkin. Kita harus berpikir tentang kendala bahasa, juga bagaimana ya gitu kalau udah keluar dari rumah nih pertama kali apalagi kan, jadinya how do we become independent gitu. Dan tentunya secara psikologis, kalau memang kita tidak ada persiapan yang matang, pasti akan sulit untuk beradaptasi seperti itu. Iya, tapi ada banyak hal seperti fasilitas di sekolah yang sudah tersedia ataupun dengan kita cari koneksi sendiri di sana, hal-hal seperti itu tuh semua bisa membantu. Oke, jadi memang hal-hal yang membantu. Tapi setuju, setiap jenjang pasti ada masa transisi. Tapi kendalanya tadi ya, saya melihat juga nih fenomena di mana anak-anak remaja yang SMA pengen keluar negeri lebih kepada pelampiasan untuk misalnya keluar dari rumah gitu. Kayaknya selama kecil sampai SMA udah pusing gitu dengerin mami papinya ngoceh gitu ya, nasehatin, hayu terus-terusan itu dia ngangguk-ngangguk ya kayaknya banget terjadi gitu. Nah, jadi begitu keluar ada perasaan yang legowo, seneng tapi senengnya sesaat. Karena setelah itu dia sadar betapa dia perlu peran orang tua selama ini. Nah, kadang-kadang kan konotasi sesaat ini nih bisa berbeda-beda nih dampaknya. Ada yang mempengaruhi nilai kuliahnya, ada yang mempengaruhi attitude-nya bahkan gitu ya berubah. Nah, gimana sih saran dari Kak Maria menyikapi adik-adik kita yang pengennya cepat-cepat keluar negeri bukan karena keinginan belajar, bukan karena keinginan pengen sukses gitu di kuliahnya, untuk menjadi nomor satu ya keinginan itu tentu ada, tapi itu bukan nomor satu gitu loh. Tapi lebih kepada keinginan satu cepat-cepat keluar dari rumah, cepat-cepat keluar dari rumah gitu. Nah ini gimana Kak? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget, Kak Yohana. Soalnya banyak anak-anak yang pengen lari ke luar negeri itu khusus buat lari dari orang tuanya doang, atau mau merasa kehidupan di luar negeri itu kayaknya bagus banget ya gitu, pasti sukses kalau berhasil ke sana. Padahal sebenarnya mah namanya juga ke negara orang lain yang belum tentu kita pahami culture-nya di sana, bahasanya dan segala macam. Tapi banyak orang yang kelupaan
bahwa sebenarnya untuk luar negeri itu kita harus punya beberapa sifat gitu, contohnya seperti kemandirian atau open-minded. Kita harus juga membangun resiliensi kita supaya kita bisa tangguh menghadapi semua tantangan yang ada di luar sana. Nah, yang seperti kakak bilang waktu itu, untuk masalah jangka waktunya, ya tentunya akan beda untuk setiap orang. Dan itu juga ditentukan dengan sifat masing-masing orang dan juga kemampuan mereka. Tapi yang paling penting sih bahwa sadar itu hidup di luar negeri tidak seindah yang kita pikir ya. Bener Kak Eha? Vea, kalau hidup di luar negeri tidak seindah. Kalau orang bilang rumput tetangga ini indah, ternyata hidup di luar negeri ini tidak seindah yang dibayangkan. Benar nggak? Kurang lebih benar sih, karena pasti setiap tempat ada plus minusnya masing-masing. Jadi nggak ada yang lebih baik daripada yang lainnya juga, tapi semuanya punya kelebihan dan juga kekurangannya. Apa yang buat kamu paling merasa, aduh harusnya aku tidak berada di sini. Terpuruk seperti itu, pernah nggak momen itu? Dan apa sebabnya? Pernah sih, karena pertama kali masuk kuliah itu, kebetulan kampus saya itu jarang banget orang Indonesianya. Jadi nggak ada teman Indonesia yang saya kenal. Jadi benar-benar teman-temannya itu dari Jepang, dari Malaysia, dari Timur Tengah, segala macam. Saya merasa kayak, wah kok nggak ada teman buat diajak main ya kalau malam atau buat diskusi singkat aja. Nah, pertama-tama tuh awalnya merasa kayak gitu. Jadilah akhirnya malah kayak terpacu, ya udah di sini kan niatnya buat kuliah, buat cari ilmu, buat cari teman-teman lain yang dari background yang lain juga. Jadi ya udah kita bisa cari teman Indonesia dari tempat lainnya, misalkan dengan ikut organisasi dan lain-lain. Pertama sih itu yang kena banget, Kak. I see. Nah, terus tapi pernah nggak merasa juga di satu, kalau tadi merasa terpuruk sedih, tapi satu sisi juga bersyukur. Yeay, bersyukur saya sekarang bisa ada di sini. Karena itu yang merubah tek. Nah, apa tuh ya? Bersyukurnya itu sebenarnya lebih ke dosen-dosen dan pengajarnya sih Kak, karena benar-benar suportif banget. Kalau saya bandingkan sama kuliah saya sebelumnya, benar-benar beda banget cara mengajarnya, terus gimana cara support mahasiswanya, dan gimana cara membimbingnya, itu benar-benar bikin saya bersyukur banget. Oke, pernah nggak sih sampai satu titik yang merubah kamu merasa, kan tadi pernah terpuruk dan bersyukur, tapi juga ada satu titik yang merasa jenuh. Jenuh dengan pelajaran, jenuh dengan situasi. Ini kan perasaannya macam-macam ya gitu. Nah, itu kamu pernah nggak? Pernah tentunya Kak, jenuh dengan tugas biasanya. Ternyata sama ya, kuliah di luar sama kuliah di Indonesia, kejenuhannya adalah dengan tugas. Ada apa dengan tugasnya? Terlalu banyak? Sebenarnya bukan terlalu banyak. Tugasnya itu cukup sedikit, tapi benar-benar kompleks karena harus banyak yang dipersiapkan, dari mulai risetnya, dari mulai produknya dan lain-lain tuh harus benar-benar mateng dan nggak boleh main-main, harus real gitu sih Kak. Jadi itu dia, dengan waktu yang singkat, terus kebetulan kan saya juga sambil kerja, jadi benar-benar kadang jenuh, aduh kok bosen banget nih tugasnya gini-gini aja nggak maju-maju gitu. Oke, jadi memang kejenuhan itu juga wajar ya, ada aja gitu ya sama kita-kita yang memang apalagi di perantauan gitu. Nah, sementara pergaulan sendiri, pernah mengalami kesulitan nggak? Kalau tadi dibilangkan jarang sekali orang Indonesia. Nah, itu gimana? Sebenarnya kalau dari pergaulan sepertinya nggak terlalu susah sih, walaupun jarang orang Indonesia. Tapi di negara saya kan di Malaysia, banyak banget orang Indonesia di sana. Kebetulan hanya kampusnya aja yang jarang orang Indonesia, tapi ada banyak banget teman-teman yang bisa bisa klik sama saya. Jadi selama ini nggak masalah sih dengan pertemanan, karena banyak banget juga yang mereka ajarkan ke saya budayanya dan lain-lainnya. Jadi saya senang banget di lingkungan yang diverse seperti itu. Oke, ya menarik sekali. Nah, Kak Maria sebagai psikolog, tadi juga mengatakan pernah bertinggal di daerah luar. Kak Maria ini sebelumnya punya kakak adik yang pernah tinggal di luar juga menjadi contoh atau sendiri? Aku yang paling tua, tapi aku punya adik cewek yang setelah aku keluar negeri dia ngikut juga. Oh, jadi kita enak ya, masih ada berbarengan. temen ya? Iya, jadi Ada temen ya? iya, jadi walaupun pandemi gitu lockdown selama 5 bulan kayaknya deh waktu itu Australia, at least ada temennya lah yang bisa diajak ngobrol gitu. Oke, Kak, kebetulan saya juga pernah sekolah di luar.
ya dari masa sarjana 1 waktu itu gitu ya. Dan juga pernah merantau dari zaman yang muda, memang merantau karena terbang-terbang terus gitu ya. Nah, yang saya lihat adalah perbedaannya buat saya gini. Pada saat saya merantau, saya mengalami apa yang Kak Maria dan Kak Ea sampaikan. Ada homesicknya, ada masa jenuhnya, ada masa sedihnya, tantrumnya gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Nah, tetapi juga sebetulnya kan saya sudah punya masa asam garamnya tinggal di luar. Nah, saat ini saya ingin menyekolahkan anak saya keluar, ya. Nah, kendalanya itu perasaan saya yang saya tahu anak saya pasti bisa dan mandiri, bukan itu yang menjadi beban berat. Tetapi yang menjadi beban berat sebagai orang tua adalah takut kehilangan. Kalau tadi Ea bilang ya setiap hari diteleponin, tapi lama-lama sudah tidak. Itu mungkin suatu proses, mungkin suatu saat saya juga begitu. Nah, bagaimana sih sikap orang tua yang memiliki perasaan yang galau, takut gitu ya? Ini curhat sekalian nanya nih saya ya, karena kadang-kadang kalau udah ngomongin kuliah negeri itu saya udah berbinar-binar, pengen nangis gitu ya. Padahal anaknya belum berangkat gitu ya, masih jauh gitu. Jadi saya kebayang kalau ini anaknya nanti saya berangkat, satu sisi saya nggak boleh nampilkan saya sedih, tetapi saya sedih gitu loh. Dan saya rasa ini pertanyaan yang sama buat banyak orang tua. Mau itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak bungsu sekalipun, pasti akan ada perasaan di mana kayaknya gimana ya gitu loh. Ada sesuatu bagian hidupnya yang sejak hamil sampai dia besar sekarang bersama, tiba-tiba harus dilepas gitu loh. Nah, gimana sih caranya kita nih, para mami-mami, papi-papi gitu ya, mom and dad, supaya bisa memahami gitu loh, memberikan support tapi juga menetralisir psikologi jiwanya gitu ya. Jangan akhirnya baper nangis terus gitu kan juga nggak baik ya. Nah, ini gimana nih Kak Maria? Ini seru nih obrolannya. Sebelumnya aku mau bilang juga, bahkan orang tua aku juga merasa hal yang sama kok. Oke. Kepikiran gitu pas apalagi karena aku sama adik aku berdua cewek. Terus berdua dikirim ke luar negeri, pasti ada ketakutannya lah segala macam. Untuk setiap orang tua pasti kepikiran, wah gimana ya anak saya bakal ngelakuin segala macam sendiri, mesti cari teman dari nol lagi. Sampai kepikiran mereka aman nggak ya di sana. Dan kalau bisa pasti semua orang tua mau dekep aja anaknya gitu, mau lindungin dari segala hal yang mereka bisa hadapi di dunia. Tapi sebenarnya kembali lagi pada harapan setiap orang tua di anaknya sih. Apakah mau sang buah hati tetap bergantung sama kita selamanya, atau do you want them to grow to become their own person? Karena kalau mau mereka bertumbuh sesuai dengan potensinya, maka salah satu tugas terberat orang tua itu sebenarnya belajar ngelepasin. Dan bukan benar-benar ngelepas tangan ya, tapi berikan mereka ruangan dan kebebasan untuk belajar. Karena semua anak pasti bikin kesalahan. Pasti mereka coba berbagai macam hal, tapi itu semua bagian dari journey mereka. Wow, keren banget. Jadi memang orang tua wajib memberikan ruang kepada anak-anaknya untuk memiliki ruang lingkup untuk bertumbuh sendiri gitu ya. Saya rasa kalimat ini tidak hanya untuk anak-anak yang pergi ke luar negeri, tetapi juga adik-adik kita yang kuliah di Indonesia, juga orang tua wajib memberikan ruang, karena pada saat itu anak-anak kita mungkin akan lebih sibuk, akan lebih banyak aktivitas di luar daripada di rumah. Jangan nanti datang diomelin, ini udah jam 9 kok belum pulang gitu. Sementara mungkin dia ada aktivitas sampai jam 10 ya, dan butuh perjalanan pulang. Ini menarik sekali ya. Nah, melihat orang tua gitu. Tadi kan dikatakan nggak cuma saya, tapi maminya Maria juga gitu. Nah, Fea tuh kalau ngelihat orang tua, siapa sih yang paling terasa berat ngelepasinnya? Tentunya mama sih. Karena Mama ya tetap ya. Berarti perempuan tetap baper ya. Ya, karena mama emang bener-bener kayak, aduh ini anak perempuan satu-satunya pergi, nanti gimana kalau jauh, apakah bisa survive atau enggak. Tapi di balik itu ada papa saya yang sangat suportif juga, malah lebih yang kayak, ini anak harus dipaksa keluar, harus dipaksa mandiri, biar dia bisa beradaptasi untuk dunia dia selanjutnya. Jadi bener-bener, apa ya, balance lah antara mama dan papa, worry-nya, dan juga suportifnya seperti apa. Jadi ya, kalau mau dikatakan yang paling worry, pasti mama.
Hmm. Ya memang kayaknya rata-rata perempuan karena gini, pada akhirnya sebetulnya itu tadi itu ya proses ya lama-lama bisa mungkin bisa hilang. Saya sedikit cerita waktu saya berada di kuliah di Australia juga seperti itu. Saya hidupnya nyaman, aman dalam arti kata buat saya cukup. Suatu hari orang tua saya datang ke tempat saya tinggal, tiba-tiba sibuk belanjain sampai lemari es penuh banget gitu ya. Saya nggak ngerti ya, saya seneng-seneng aja ya lemari esnya diisi. Mungkin ini pengalaman yang sama nih terjadi gitu ya. Begitu udah pulang, nggak lama nenek saya datang almarhum ke tempat saya tinggal, terus dia cerita, aduh gitu, ini kan anaknya ya berarti ya. Jadi yang papa itu kan anaknya si oma saya. Tadi papamu tuh pulang nangis katanya. Saya bingung, kenapa? Iya, soalnya dia pulang katanya kasihan si Hana. Dia bilang, loh kenapa gitu kan? Nggak ada apa-apa lemari esnya cuma air putih gitu. Nah sementara saya happy ho gitu kan, nggak merasa dikasihani, harus sedih kalau lemari esnya nggak ada isi. Karena buat saya masih bisa makan, masih bisa ini. Nah ini satu cerita yang mungkin bisa menginspirasi buat semuanya ya, buat orang tua tentunya. Lalu saya bilang sama oma saya gini, iya saya sih senang papa datang ngisiin semua, tapi kan berapa lama bertahan? Setelah papa pulang lemari esnya habis, ya saya juga nggak akan effort mampu beli lagi gitu kan ya. Nah ini hal-hal yang memang sebetulnya kelihatan sekali saat orang tua datang besuk gitu ya, mau itu di luar negeri atau di luar daerah, pasti ingin memberikan yang terbaik, pasti ingin memberikan, mencurahkan kayak yang selama ini udah disiapin tiba-tiba nggak ada, diisiin semua gitu. Nah kepanikan ini nih menurut Maria itu normal nggak sih? Apakah memang kita perlu sampaikan juga ke orang tua kita, we are fine, kita oke kok, you don't have to worry, nggak perlu beli ini itu, atau memang biarin aja dia kasih supaya merilis perasaannya. Nah menurut Maria gimana secara psikologi? Sebenarnya dengan orang tua kita memberikan segala macam hal ya gitu, mempersiapkan kita supaya kita nggak apa-apa di luar, itu it's a part of them trying to ngambil kontrol lagi, karena mereka nggak bisa kontrol bahwa kita sudah di luar negeri, kita harus menghadapi segala macam hal dengan sendiri. Tapi mereka bisa bantu kita dengan ya belikan makanan mungkin, atau diwanti-wanti gitu lewat WhatsApp atau apa gitu. Di disuruh, oh kalau pulang jangan jalan sendiri, selalu ada teman segala macam. Nah itu part of them that's saying that kita peduli sama kamu, makanya kita bilang segala hal ini. Nah, apakah itu normal atau enggak, dan apakah kita harus bilang sama mereka kita sebenarnya nggak apa-apa kok. Ya nggak ada salahnya juga kalau kita sebagai anak kita bilang sama mereka, Ma, Pak, sebenarnya kita aman kok di sini, kita nggak apa-apa, kita sudah melakukan hal ini dan itu untuk make sure bahwa we're gonna be fine. Nah, itu mungkin akan menenangkan mereka, tapi untuk orang tua melakukan hal ini juga sebenarnya tidak ada salahnya ya menurut saya. Vea pernah ngalamin hal serupa gak pada saat orang tua datang kayaknya over malah lebih lebay daripada biasanya? Sebenarnya kalau di saya jarang terjadi hal seperti itu, karena memang udah tahu, dari saya juga sudah pernah kasih tahu, udah nggak usah worry lagi, aku bisa hidup sendiri nih, udah bisa independen nih, jadi nggak perlu terlalu worry terlalu banyak, nggak apa-apa, tenang aja, yang penting kan sekarang sehat gitu. Jadi jarang terjadi hal-hal seperti itu kalau di saya. Oke, jadi memang karakter orang tua berbeda-beda ya. Nah, Vea sendiri ada nggak yang mau ditanyain sama Maria tentang psikologi atau tentang apapun? Mungkin ajangnya curhat buat kamu. Kalau ada silakan. Kalau nggak saya balik bertanya. Sebenarnya ini menarik sih, karena yang barusan ini kan jarang terjadi di saya, tapi saya melakukan hal tersebut kepada adik saya yang merantau. Jadi kan saya bukan orang tuanya. Sebenarnya itu gimana ya? Apakah ini kan bukan dari anak ke orang tua, tapi dari kakak ke adik. Nah itu gimana sih? Apakah sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu ke adik kita sendiri? Bener-bener lebay banget soalnya saya kasih ke adik itu. Sama sih, kan sama adik juga kita pasti khawatir dong ya gitu. Aku sama adikku juga sama, walaupun kita tinggal di negara yang sama, pasti aku selalu cek sama dia tiap kali dia keluar. Tanya dia di mana, dia lagi ngapain aja, dia udah makan atau belum, dan hal itu semua normal karena again it shows that we care. Uh,
Tapi mungkin kita juga harus pikirkan dari sisi adiknya atau sisi orang yang lain itu cara mereka tanggepinnya gimana sih kalau berlebihan, apakah jadi nyebelin mungkin atau gimana. Dan itu sebenarnya jatuhnya komunikasi lagi sih. Untuk semua relationship, at the end it's communication. And if they think ya nggak apa-apa kalau kakak begini, ya udah, berarti boleh-boleh aja, sah aja sih. Wow, ini seru sekali ya. Memang kuliah merantau baik itu di luar negeri atau di luar dari daerah yang biasa kita tumbuh kembang bersama dengan orang tua dan lingkungan merupakan suatu proses yang tentu tidak gampang. Ada suatu proses pengadaptasian, ada suatu proses untuk pengenalan, menerima, memahami karena kultur budayanya juga berbeda. Tempat mereka, lingkungannya juga berbeda. Nah, kita akan bicara lebih lanjut lagi. Namun sebelumnya kita akan lewatin dulu yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, Hotline kita akan kembali setelah yang satu ini. Elizabeth kembali bersama Hotline dalam waktu 30 menit ke depan. 30 menit yang pertama tadi kita berbicara tentang bagaimana sih perasaan-perasaan yang ada baik dari pihak orang tua maupun anak yang merantau, baik itu kuliah ke luar negeri ataupun juga kuliah yang berbeda tempatnya, mungkin dari daerah ke kota besar atau mungkin dari kota besar pindah ke kota yang lainnya ya. Ini bisa terjadi kepada kita semua dan tentunya tidak mudah yang dihadapi baik untuk orang tuanya sendiri dan juga anak-anak kita atau adik-adik kita ini. Nah, seperti biasa sore hari ini aku selalu didampingi oleh Aku Pintar dan Personal Growth. Nah, narasumbernya adalah Ferani Investia yang dipanggil Vea dan juga Kak Maria Alicia. Beda ya, lagu itu Alusia ya. Nah, berbicara tentang tadi dikatakan kita pergi ke luar negeri, kuliah. Tentu sesuatu yang perlu disiapkan secara matang-matang, tidak hanya kebutuhan psikologi, tetapi juga kebutuhan finansial. Nah, Kak Maria, aku mau tanya dong, banyak sekali orang tua yang saya yakin bukan banyak, semua orang tua di dunia pasti mengharapkan anaknya lebih daripada dia. Lebih bahagia, lebih sukses, lebih bisa membaur, lebih bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Sehingga orang tua manapun di dunia ini akan berusaha mati-matian membela supaya anaknya dapat yang paling utama adalah pendidikan yang terbaik. Yang kedua adalah kesehatan. Ya, ini udah pasti nih, kayaknya udah hukum wajibnya semua orang tua di dunia. Gitu ya. Nah, namun kenyataannya banyak juga yang orang tua ingin anaknya belajar ke luar negeri atau keluar daerah, tetapi harus berjuang ngumpulin dana finansial, menjadi kerjanya double shift mungkin, atau bagaimana sih caranya gitu ya, anak-anak ini memahami sehingga mereka tidak merasa, ya saya nggak punya orang tua nih, saya kesepian. Sehingga melakukan hal-hal yang mungkin tidak nyaman. Tapi anak-anak bisa melihat mereka kerja untuk saya, untuk masa depan saya. Apalagi mungkin pernah dikomunikasikan. Nanti kamu nanti diusahain ya, bisa masuk ke sini. Kadang-kadang itu mimpi orang tua juga ya, belum tentu mimpinya anak gitu kan ya. Nah, gimana nih pandangan Kak Maria supaya pada sore hari ini yang mendengarkan dalam perjalanan pulang atau dimanapun bisa mendapatkan insight, masukan. Bagaimana baik orang tua maupun si anak melihat situasi dan sikapnya. Ya Kak, apalagi dengan sekarang kondisinya biaya hidup makin tinggi, tentunya akan makin banyak orang tua yang bukan hanya bapak tapi ibu juga harus bekerja untuk bisa fund the family. Dan sebagai anak khususnya yang masih kecil, yang belum mengerti bahwa ini orang tuanya tuh kerja untuk bisa make sure bahwa mereka mendapat masa depan yang paling baik. Tentunya mereka hanya tahu bahwa orang tua saya tidak bisa datang saat saya ada acara di sekolah. Dia tidak bisa datang saat ada parent-teacher conference. Nah, ini karena itu banyak anak yang berpikir bahwa they're just abandoned, bahwa orang tuanya tidak peduli dengan mereka. Tapi seperti yang aku udah bilang tadi, sebenarnya balik lagi ke komunikasi juga antara orang tua sama anaknya sendiri.
orang tuanya mungkin harus menjelaskan bahwa oh ini memang waktunya habis pada kerja, tapi ini semua untuk masa depan kamu. Tapi juga mereka harus mendengar masukan dari anaknya sendiri bahwa walaupun ini untuk kedepannya itu bisa lebih bagus, tapi sekarang aku juga perlu waktu sama mama sama papa, dan kita harus mencari balance yang bagus untuk bisa make sure bahwa jangan sampai karena kita terlalu fokus sama masa depan, kita lupa sama apa yang terjadi sekarang. Oke, Terus nice. Nah, Vea pernah nggak sih melihat kerja keras orang tua untuk demi ya itu tadi gitu ya, pendidikan yang benar-benar buat mereka seharusnya mereka berikan? Ya, kalau kedua orang tua saya benar-benar orang-orang yang amat sangat hardworking banget dari mama ataupun papa. Jadi dari kecil pun udah kelihatan nih, kedua orang tua saya benar-benar bekerjanya tuh padat nih jadwalnya. Jadi udah tahu sama tahu kalau ini orang tua bekerja untuk anak-anaknya. Tapi di lain sisi juga jika ada waktu luang, pasti orang tua akan tanggap dan cepat untuk apa ya hadir saat kita tuh butuhnya kapan aja. Itu sih kalau dari saya. Oke, apa namanya? Berbicara dengan melihat situasi orang tua. Pernah nggak sih hal ini kan punya adik nih, juga dikomunikasikan ke adiknya? Tentunya dikomunikasikan juga ke adik saya. Jadi memang udah dari kecil udah kebiasa seperti itu, polanya seperti apa. Jadi lama-kelamaan waktu kami sudah besar pun juga sudah dapat mengerti, oh ini kedua orang tua nih sibuk karena juga buat kita nih, buat keluarga bareng-bareng. Kita juga nggak boleh terlalu egois buat cari apa ya perhatian terlalu banyak ataupun yang nggak terlalu penting banget. Tapi jika ada satu hal yang urgent ataupun memang yang penting sekali, biasanya orang tua pasti akan memprioritaskan keluarga. Wow, ini senang sekali ya mendengar penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Nah, kenapa saya bertanya? Karena memang saya melihat gitu ya di lingkungan saya, bagaimana bahkan orang tua saya sekalipun gitu ya, kalau saya flashback, bagaimana saya melihat ayah saya berusaha keras gitu supaya yang saya inginkan tuh bisa tercapai. Kalau Vea mungkin anak pertama, anak satu-satunya, saya juga anak nomor satu, perempuan satu-satunya. Jadi saya punya perasaan yang kurang lebih bisa mengerti yang Vea rasakan gitu. Bahkan kadang-kadang juga perlu diperhatikan. Nah ini juga nih yang saya ingin sampaikan ke Kak Maria. Ada orang tua yang overprotective dengan cara terang-terangan, ngoceh, bawel, ngomongin gitu ya, terus datang mempersiapkan segala macam, tapi juga ada orang tua yang tidak bisa mengungkapkan rasa sayangnya. Sehingga buat anak yang peka itu menjadi masalah. Gitu ya. Atau buat anak yang tidak peka ya biarin aja. Biasa aja gitu. Karena ini balik lagi saya berkaca pada diri saya gitu ya, kalau saya cerita gimana ayah saya kan sebetulnya sayang gitu ya, sangat sayang membelain saya bisa keluar dari sekolah, keluar, terus begitu dia datang dipenuhin itu lemari es gitu ya, terus dia pulang dia cerita. Nah saya baru sadar ayah saya tuh tipikal orang yang kalau telepon tiap hari cuma nanya udah makan belum, that's all, hanya satu kata, kamu udah makan nak, udah, oke, klik, mati. Saya tuh waktu pertama dulu nggak ngerti itu ya, ngerasa ini apa sih, kok cuma telepon aja udah makan doang, buat saya kayaknya nggak penting gitu. Udah pasti udah makan, orang udah jam makan gitu karena. Nah tapi bagaimana sih menyikapi gitu supaya kita anak-anak nih yang sekarang lagi di luar negeri, lagi di merantau di luar negeri maupun di luar daerah bisa ngerti loh perasaan orang tua. Sekarang saya udah jadi orang tua jadi saya ngerti gitu, tapi that time aku nggak ngerti sama sekali gitu. Nah bagaimana sih mereka juga bisa melihat perasaan rindu, perasaan sayang orang tuanya dengan hal-hal yang simpel sekalipun. Nah, gimana nih Kak Maria nih? Ya, setiap orang pasti ekspres kerinduannya itu dengan cara-cara yang berbeda ya. Mungkin dengan para papa-papa gitu yang sulit bilang, oh aku rindu nih, aku sayang ya sama kakak gitu. Mungkin sulit sekali untuk dikeluarkan. Dan mungkin ini kita harus membahas love language kalau sedang membicarakan ini. Karena ada love language yang involves gift giving atau acts of service yang berarti mereka memilih untuk melakukan sesuatu untuk kita atau memberikan sesuatu, contohnya ya dengan
membelikan makanan mungkin, atau mengirimkan uang biaya untuk hidup di sana, atau hal-hal yang lain. Dan sebagai anak, mungkin kita bisa mencoba mengenali berbagai macam love language itu, how it applies untuk orang tua kita, dan menyadari bahwa, oh ini juga, that's my parents showing that mereka sayang sama aku. Oke, soalnya kadang-kadang saya pikir, saya ngerasa feeling guilty gitu kalau ingat dulu gitu ya. Ayah saya cuma nelfon, udah makan nak? Udah, oke, klik tutup. Terus saya merasa satu sisi, ini apa sih? Nggak penting banget telepon cuma nanya udah makan. Tetapi saya sekarang ngerti, karena saya sebagai seorang tua yang memahami perasaan dia. Lalu saya berpikir, aduh, selama ini kok saya jadi jahat ya gitu. Harusnya kan mungkin saya bisa lebih memberikan perhatian, lebih mengajak Papa gimana gitu ya. Ada komunikasi yang lebih. Nah, ini kenapa saya bertanya hal ini, karena saya yakin di sana pasti ada sebagian yang seperti ini. Kejadian-kejadian yang simple tapi sebetulnya mereka sangat merindukan kalian gitu kan. Vea, kalau Vea bilang dari tadi orang tuanya kayaknya perfect sekali gitu ya, hardworking, komunikasi gitu. Tapi kan kalau saya lihat nih Vea sama adiknya yang overprotective gitu ya, sama adiknya. Sementara lucunya gini, Vea kan di negara orang sudah ngalamin. Apakah overprotective itu sebetulnya karena cerminan Vea? Karena Vea pernah melakukan ABCDE supaya adiknya nggak ngelakuin ABCDE sehingga over. Nah, gimana nih Vea? Mungkin betul bisa jadi ya seperti itu, karena saya ngalamin, aduh nanti kalau misalnya adik saya harus ngalamin seperti yang saya lakukan kemarin, kok kasihan ya, kayaknya enggak deh, kayaknya harus provide deh buat adik saya, gitu-gitu sih. Jadi ya mungkin bawaan juga sih menurut saya. Oke, ini kalau kayak gini kan sebetulnya menandakan melatih seseorang untuk, dalam tanda kutip ya, kalau tadi di awal dibilangin ya kita harus mempersiapkan dia sudah oke kok, dia sudah baik, dia sudah mandiri. Tetapi di satu sisi kita malah menjadi orang yang sebetulnya tidak mendidik dan tidak memandirikan adik kita. Nah ini gimana nih Kak Maria? Kan dia pernah di sisi tersebut gitu loh, tapi sekarang dia melakukannya. Gimana nih? Ya kan kita semua juga terbentuk dengan salah satu pengalaman raised by orang tua kita. Bukan cuma pengalaman yang kita dapat sendiri selama kita hidup, tapi juga how we were brought up by our parents. Dan kalau memang dari orang tuanya sudah begitu, ya bisa dimengerti kenapa kita mencontoh ujung-ujungnya. Dan kita menerapkan sendiri mungkin ke adik kita. Dan hal-hal seperti itu sebenarnya it's just patterns, and if it bothers you, kalau emang mengganggu dan mungkin merusak relationship-nya dengan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita, ya ini agak promosi personal growth sedikit kalau begini. Mungkin waktunya untuk berkonsultasi dengan psikolog ataupun counselor supaya kita bisa mendalami semua pattern-pattern ini. I see. Nah, Kak Maria pernah nggak dapat klien-klien yang seperti ini? Yang seperti apa, Kak? Yang tadi disampaikan kan sebaiknya ke psikolog, ke personal growth, atau ke counseling. Pernah nggak sih? Tentunya banyak yang klien-klien yang masalahnya mungkin partly dari orang tuanya, cara orang tuanya mengasuh mereka, pola asuh. Dan ada juga klien-klien yang mungkin terbentuk dari pattern-pattern yang lainnya. Pasti ada. Dan tugas kita sebagai psikolog dan counselor juga membantu menggali itu, link kepada cara mereka berinteraksi dengan orang sekarang, dan kita melihat apakah sesuai dengan goal mereka, dengan values mereka. Kalau tidak, ya kita let's work on that together. Oke, wah menarik sekali. Nah, ini bagian yang terakhir yang menurut saya adalah salah satu keseruan untuk merantau, di mana kita selalu membawa produk-produk Indonesia yang kemungkinan tidak ada di sana, atau kalau ada sangat mahal gitu ya. Dan ini merupakan kayaknya tradisi hampir semua orang. Saya nggak mau nyebutin merek-merek, tetapi pasti ada sekali gitu ya. Oh di sana ada di Chinatown, tapi mahal. Bawa aja dari Indonesia. Jadi maminya atau kakaknya gitu yang lebih bawel gitu, yang beliin, masukin. Nah, sebetulnya gitu ya, kalau kita pikir-pikir mungkin saving sekali
tapi at the end tetap mesti bayar di sana dengan harga tersebut gitu ya. Nah, Vea sendiri pernah nggak sih ada rasa kulineri yang dirindukan di negara saat merantau dari kehidupan lama atau previousnya? Tentunya ada, Kak. Saya suka banget sama pecel. Jadi kalau lagi merantau atau lagi kebetulan keluar kota atau keluar negeri selalu bawa bumbu pecel yang belum jadi, nanti tinggal dipanasin gitu sih, Kak. Itu wajib banget bawa. Oke, itu wajib bawa ya. Kalau Maria sendiri apa waktu itu? Ini seru nih soalnya semuanya pada demen di luar dan pasti senang makanan Indonesia. Iya, aku sih paling rindu ya waktu itu martabak sama risol. It's Yes. like very random, tapi nggak tahu kenapa yang kepikiran itu terus itu berdua. Mau aku coba ke restoran Indonesia di sana juga nggak ketemu, jadi akhirnya ya makan kayak soto-sotoan atau iga. Itu pun harganya bikin sakit hati yang bisa $14. Aduh, benar-benar. Setuju ya, bahkan itu ya. Nah, ini suatu pengalaman yang unik pada saat kita belajar di negara tetangga gitu ya, hidup di negara orang atau di daerah ke kota. Pasti ada kerinduan-kerinduan. Mungkin yang dari daerah ke kota rindu ulekan maminya, sambelnya gitu. Padahal sambel ada di mana-mana gitu ya. Tapi cara maminya menyediakan itu penuh dengan cinta sehingga beda rasanya. Saya ingat juga mengalami waktu itu sukanya empek-empek. In somehow tuh pengen banget empek-empek gitu ya. Saya bukan orang Palembang, tapi sampai hari ini memang saya penggemar empek-empek. Dan lucunya waktu itu cukanya bisa masuk, si empek-empeknya ditahan gitu, karena kan bau ya nggak boleh masuk gitu. Tapi cukanya dimasuk, jadi begitu masuk, saya bingung tuh saya makannya pakai apa? Masa cuma minum cuka doang gitu. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang menarik yang sebetulnya juga membuat kita kangen pada saat kita di luar. Tidak hanya orang tua, tetapi jadi kulinarinya juga gitu. Nah, pernah juga nggak sih misalnya tadi kan katanya sakit hati nih, sakit hati gitu karena mesti beli makanan yang kayaknya nggak worth it deh, mahal banget gitu ya. Sementara kita tahu di tempat kita sangat amat murah. Nah, tapi pernah nggak sih di dalam satu kegiatan kalian justru merepresentatifkan nilai Indonesia di sana? Misalnya, oke, aku ternyata bisa bikin risol. Lagi acara gathering apa gitu ya, aku bawa dengan risol dan mereka terpesona dengan kulinerinya. Pernah ngalamin nggak? Vea dulu deh. Pernah, kebetulan teman-teman di sekitar kampus saya tuh suka banget sama kerupuk. Jadi saya suka bawa kerupuk yang masih mentah. Di sana kalau ada acara yang bareng-bareng gathering, saya bawanya kerupuk. Maria pernah ngalamin juga? Aku jujur pribadi nggak terlalu suka masak ya, tapi waktu itu sempat kita bikin gado-gado bareng. Soalnya lumayan gampang ya, cuman prepnya aja yang cukup lama. Nah itu teman-temanku pada senang semua pokoknya. Saking senangnya pengen dikenalin sama restoran-restoran Indonesia yang ada di kota gitu supaya mereka bisa beli sendiri mungkin. Senang sekali ya. Memang berbicara kuliah di luar negeri bukan sesuatu hal yang apa ya selalu susah-susah, selalu melankolis, tetapi juga ada hal-hal yang menarik yang membuat kita merasa bangga kita menjadi orang Indonesia bisa merepresentatifkan di negara kita berada gitu. Nah, Vea, kasih dong tips and triknya gimana sih caranya supaya kuat, mandiri, wah bisa menghadapi badai dalam kuliah, dalam pergaulan pada saat adik-adik kita saat ini mungkin sedang persiapan berangkat atau mungkin juga baru berangkat karena sudah mulai offline nih. Selama ini kan online terus. Nah, gimana nih Vea? Kalau dari saya sih mungkin yang pertama find your purpose aja. Dari awal tuh niatnya mau berangkat itu apakah untuk kuliah, untuk cari ilmu, atau ingin bebas, atau ingin merasakan dunia di luar negeri seperti apa. Nah itu sebenarnya penting banget sih dari awal. Kalau misalnya kan emang mau cari ilmu, berarti kan harusnya mendapatkan ilmu, ikut kuliah, mendapatkan tugas, itu jalannya pasti lebih mulus dan nggak yang terlalu beban banget di hati dan pikiran. Jadi yang paling utama sebenarnya find your purpose dan juga just be yourself. Karena kalaupun nanti kita ke tempat orang lain, ke luar negeri, itu kita harus berpura-pura jadi orang lain atau nggak mau jadi diri kita sendiri, nanti akan susah juga untuk blend in dengan sekitar. Dari saya itu sih mungkin, Kak. Oke, nah sementara Kak Maria, bagaimana sih mempersiapkan diri dari dua sisi ya, dari si anak dan orang tua secara psikologi menghadapi mereka yang merantau dan juga si anak menghadapi dirinya sendiri
dalam pergumulan hidupnya, tetapi juga menghadapi orang tua yang ditinggalnya. Silakan Kak, dari sisi psikologi. Mungkin dari pihak anaknya, salah satu hal yang juga sering dilupakan sama banyak orang yang keluar negeri itu, kalau kita kuliah, sebenarnya pihak universitasnya banyak menyediakan fasilitas yang gratis, termasuk counseling gratis. Jadi kalau memang kita kesulitan untuk beradaptasi di sana, itu salah satu pilihan yang kita bisa ambil. Kita bisa datang berbicara dengan mereka tentang mental health kita. Dan selain itu, kalau misalnya kita butuh bantuan di bidang lain, contohnya dalam visa atau imigrasi, mereka juga ada tuh yang namanya International Student Support. Kalau dalam bidang pelajaran, ada juga supportnya dalam hal itu. Segala macam, mungkin itu salah satu keunggulan universitas di luar ya. Fasilitas mereka juga cukup lengkap. Nah, untuk persiapan keluarnya sendiri ya bersama orang tuanya, mungkin itu masuk proses letting go-nya. Bahwa kita akhirnya harus berpisah, kita harus berdiri sendiri di luar. Harus seperti yang Ferani sudah bilang, find your purpose di luar. Nah, itu karena ketika kita beli tiket untuk tiket pesawat untuk ke sana, we set the date kapan kita berangkat, itu sebenarnya kita sudah dikasih jangka waktu yang lama untuk bersiap. Nah, dalam jangka waktu itu kita bisa melakukan tradisi atau ritual apapun yang mungkin unik di keluarga kita. Atau bahkan hal-hal yang simple seperti ya we spend time together. Orang tuanya jalan-jalan sama anaknya, melakukan segala hal. Mungkin kalau mereka juga punya biaya untuk keluar negeri bersama, bantu anaknya settle in, dan itu memang bantu orang tuanya merasa lebih aman, udah tahu anaknya tinggal di mana, ya bisa saja lakukan itu. Dan berbagai ritual itu akan membantu ultimately for the parents and the child to stand alone. Sangat memiliki insight yang memasukkan yang luar biasa pada sore hari ini. Nah, Heartline sekalian, tentu kegelisahan orang tua, kegelisahan anak-anak, saling memiliki kekuatan hubungan pada saat harus berjarak jauh, nikmati prosesnya juga, gitu ya. Proses bagaimana si anak mengalami kedewasaan untuk mandiri, proses di mana kita orang tua juga mengalami kedewasaan, memberikan kepercayaan kepada anak dan kepercayaan kepada diri kita sendiri. Ini mungkin yang saya bisa tambahkan adalah untuk orang tua, cari kesibukan yang lebih. Kalau dulu mungkin kita sering sama adik-adik anak-anak kita, jalan kemana-mana, nah ada momen yang hilang, tidak bisa jalan bareng-bareng, cari do something positif. Melakukan kegiatan-kegiatan sehingga pada saat sampai rumah atau itu nggak terasa waktunya sudah tidak melankolis lagi, tetapi waktunya sudah menjadi produktif. Nah, ini tentu sangat amat membantu gitu ya. Ini kayak menasehati diri saya sendiri sekarang gitu, karena sebentar lagi anak saya juga akan berangkat gitu ya. Senang sekali ya sore hari ini. Saya terima kasih untuk Maria dari Personal Growth dan juga Fea dari Aku Pintar. Apa yang kita bicarakan semoga menjadi satu insight atau masukan buat Heartline semua, bagaimana kita menyikapi anak-anak kita untuk kuliah di luar negeri dan bagaimana sebetulnya mereka adalah anak-anak yang siap menerima segala tantangan karena kita sudah memberikan bekal yang luar biasa selama mereka berada di kita. Ingat, bekal itu kita tanam dan saat ini biarkan anak-anak ini berbuah dan berbunga dan berbuah sehingga bisa dinikmati oleh lingkungannya. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan-rekan saya, narasumber yang luar biasa, Maria dan Fea. Terima kasih ya, sore hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Dan kita akan ketemu kembali di hari Minggu mendatang, di hari Jumat dengan waktu yang sama, dalam satu program, Satu Hati, Hatinya Kita Semua. Selamat sore. It's gonna be a riot. From the 4th floor Heartline Center Building, Jalan Permatasari nomor 1000, Lipo Village, Karawaci. You are listening 100.6 Heartline FM, your family station.